Selamat pagi anak-anak ibu kelas 6. Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita masuk ke mata pelajaran PPKN, yaitu makna dan nilai sila keempat dan kelima Pancasila. Ini merupakan lambang dari sila keempat Pancasila. Maka di video ini yang pertama kali kita bahas adalah arti Pancasila keempat dan nilai-nilai serta contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi dari sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambang dari sila keempat Pancasila adalah kepala banteng, atau orang bilang banteng itu merupakan hewan sosial. Sehingga arti dari lambang ini adalah musyawarah atau berkumpulnya beberapa orang untuk mendiskusikan sesuatu. Langsung saja kita masuk ke nilai-nilai sila keempat. Nilai-nilai sila keempat Pancasila itu yang pertama, bermusyawarah. Yang kedua, tidak memaksakan keinginan atau kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Berikutnya, kita akan mengetahui contoh-contoh penerapan sila keempat Pancasila. Yang pertama adalah contoh penerapan sila keempat di lingkungan keluarga. Yang pertama, musyawarah pembangunan rumah. Yang kedua, musyawarah pembentukan panitia acara perkawinan. Yang ketiga, pembagian harta waris secara musyawarah. Yang keempat, pembagian tugas kerja anggota keluarga. Yang kelima, musyawarah penyelesaian masalah pada saat tertimpa musibah. Inilah contoh penerapan sila keempat di lingkungan keluarga. Selanjutnya, contoh penerapan sila keempat di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu pemilihan ketua kelas. Yang kedua, melaksanakan diskusi kelompok. Yang ketiga, pemilihan ketua. Contohnya di sekolah itu ada organisasi pramuka atau paskibra dan lain-lain. Yang keempat, pembagian tugas dalam penyelesaian tugas sekolah. Dan yang kelima, menyalurkan opini atau pendapat. Inilah contoh penerapan sila keempat di lingkungan sekolah. Berikutnya adalah contoh penerapan sila keempat di lingkungan masyarakat. Yang pertama, perumusan dan pengesahan rencana anggaran desa. Yang kedua, pembangunan balai desa. Yang ketiga, pembangunan sarana umum. Yang keempat, pemilihan ketua RT atau RW. Yang kelima, musyawarah dan gotong royong pembangunan sarana umum. Selanjutnya, musyawarah sebagai cermin sila keempat Pancasila itu memiliki banyak manfaat, di mana manfaatnya yang pertama, melatih menyampaikan pendapat atau ide. Yang kedua, masalah dapat diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan. Yang keempat, hasil keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak. Yang kelima, dapat menyatukan pendapat yang berbeda dan dapat mengambil keputusan dengan benar. Selanjutnya, kita masuk ke makna dan nilai sila kelima Pancasila. Di sini Ibu berikan gambar lambang sila kelima Pancasila. Bunyi sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana yang dilambangkan oleh padi yang berwarna kuning dan kapas berwarna hijau yang berlatar belakang putih.
Padi dan kapas ini merupakan simbol sumber sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghargai hak orang lain, gotong royong, serta kerja keras untuk mewujudkan kemajuan yang adil dan merata. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima Pancasila, yaitu yang pertama adalah bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, suka bekerja keras. Yang ketiga, tidak berperilaku boros, menghargai hasil karya orang lain, gotong royong membangun jalan, tidak bersikap pilih kasih dalam pergaulan di masyarakat, memelihara atau menjaga fasilitas umum, gotong royong membangun jembatan, melindungi hak-hak orang lain. Dan di buku tema 1 kamu ada juga beberapa nilai ataupun sikap sila kelima Pancasila. Jadi kesimpulan dari nilai-nilai itu bisa kita ambil, harus bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Inilah merupakan contoh penerapan sila kelima. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu kelas 6. Dan video ini bisa diulang-ulang kembali agar semakin paham dan semakin mengerti tentang materi kita hari ini. Selamat bekerja, selamat belajar. Jaga kesehatan di rumah. Selamat pagi.